Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Daniel dengan NIM P3E125007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan judul Keamanan Informasi, Etika Teknologi Informasi, dan Manajemen Data. Di era transformasi digital yang sangat masif, informasi telah menjadi aset atau harta yang sangat berharga. Namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul tantangan besar mengenai cara melindungi informasi agar tidak mengalami kebocoran, cara mengelola data agar tetap teratur, serta bagaimana kita harus bersikap secara etis dalam menggunakan teknologi. Melalui video ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membedakan ketiga pilar tersebut secara mendalam agar kita memiliki pemahaman yang komprehensif sebagai masyarakat digital yang cerdas. Bagian 1, kita masuk di keamanan informasi. Kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu keamanan informasi. Dalam KBBI, aman berarti bebas dari bahaya atau gangguan. Makna keamanan informasi adalah praktis untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. Kita harus memahami fondasi utama yang disebut triad CIA. Yang pertama itu kerahasiaan atau confidentiality. Memahami data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya, penggunaan kata sandi dan enkripsi pada aplikasi. Pesan install agar percakapan tidak dapat dibaca oleh peretas. Yang kedua, integritas atau integrity. Menjamin bahwa data tetap akurat dan tidak diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses pengiriman. Contohnya, ketika kita melakukan transfer uang melalui bank digital, nominal yang kita ketik harus sama persis saat diterima oleh penerima, tanda atau manipulasi di tengah jalan, tanpa ada manipulasi di tengah jalan. Yang ketiga itu ketersediaan atau availability, memahami sistem dan data dapat diakses kapan saja saat dibutuhkan. Contohnya, layanan pendaftaran sekolah daring yang harus tetap aktif dan tidak tumbang meskipun diakses oleh ribuan orang secara bersamaan. Kita juga harus waspada terhadap ancaman seperti malware atau perangkat lunak jahat seperti phishing atau pengelabuan yang bertujuan untuk mencuri identitas kita. Lanjut ke manajemen data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manajemen data. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen data adalah penggunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai sasaran. Jadi, manajemen data adalah proses pengelolaan aset informasi secara sistematis, mulai dari perolehan, penyimpanan, hingga penghapusan. Pengumpulan data, prosesnya yaitu mengambil data yang valid dan relevan. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan riset, mengumpulkan data transaksi harian pelanggan untuk mengetahui produk apa yang paling laku, supaya mereka bisa evaluasi. Yaitu penyimpanan data, menggunakan basis data atau database yang terstruktur. Contohnya, penggunaan komputasi awan atau cloud computing untuk menyimpan dokumen negara agar tidak hilang jika terjadi bencana fisik pada kantor pemerintah. Yang ketiga itu pemanfaatan data.
mengelola data mentah menjadi informasi yang berguna. Contohnya, analis data cuaca selama 10 tahun terakhir yang digunakan oleh petani untuk menentukan masa tanam yang paling tepat. Tanpa manajemen yang baik, data hanya akan menjadi tumpukan digital yang tidak berguna. Dengan pengelolaan yang tepat, data dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang akurat dan strategis. Etika teknologi, kita masuk ke bagian 3. Etika teknologi informasi. Pilar ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah etika teknologi informasi. Etika dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral dalam dunia digital. Etika menjadi kompas agar kita tidak merugikan orang lain. Ada beberapa prinsip utama. Pertama itu privasi. Menghormati hak individu atas data pribadinya. Kita harus menghormati individu itu bahwa dia memiliki data pribadinya tersendiri. Contohnya itu kita tidak menyebarkan nomor telepon, alamat rumah, sosial media, email, dan lain sebagainya tanpa izin dari teman atau orang terdekat kita yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan. Yang kedua itu akurasi. Tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar. Jadi kita tidak boleh menyampaikan sesuatu di media itu secara hoax atau bohongan. Contohnya, kita tidak menyebarkan berita yang bohong atau hoax yang dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Jadi kalau kita mau menyebarkan informasi itu, kita harus tahu bahwa informasi ini betul-betul benar adanya. Jadi kita tidak boleh menyebarkan sebuah hoax yang dapat menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga itu properti, hak milik. Jadi menghargai hak kekayaan intelektual orang lain. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa itu milik kita dan kita tidak boleh memiliki hak milik itu padahal begitu bukan milik kita. Contohnya menggunakan perangkat lunak yang aslinya atau original dan bukan hasil bajakan, serta mencantumkan sumber saat mengutip tulisan orang lain. Jadi kalau kita mau ambil tulisan dari orang lain, jadi kita harus tambahkan kutipan bahwa itu adalah tulisannya. Di Indonesia, aspek ini telah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di UU ITE serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Pelanggaran terhadap etika ini tidak hanya berisiko sanksi sosial, tetapi juga sanksi pidana. Baik, kita akan masuk ke bagian 4, yaitu integrasi keamanan, manajemen, dan etika dalam ekosistem digital. Setelah kita membedah satu persatu mengenai keamanan, manajemen, dan etika tadi, mungkin muncul pertanyaan di benak kalian, bagaimana sih ketiga hal ini bekerja bersamaan dalam satu ekosistem? Bagaimana sih caranya ketiga ini selaras begitu? Mungkin dalam benak kalian bertanya-tanya, kenapa sih ketiga ini begitu penting? Mungkin jawabannya adalah ketiganya ini saling mengunci dan melengkapi. Mereka saling melengkapi. Jika tidak ada satu, maka satunya tidak akan lengkap. Mereka saling melengkapi, saling mengunci, saling mengkoordinasi. Contohnya begini, tanpa manajemen data yang rapi, kita tidak akan tahu aset mana yang harus diamankan terlebih dahulu. Kalau tanpa manajemen data, suatu data tanpa dimanajemen dengan baik, kita tidak akan tahu mana data yang lebih penting. Contohnya kayak nama, NIM, sandi, kita tidak akan tahu mana yang akan kita duluankan kepentingannya. Dan kita tidak akan tahu aset mana yang harus diamankan terlebih dahulu. Sebaliknya, tanpa keamanan informasi yang kuat, manajemen data sehebat apapun akan hancur. Tanpa keamanan informasi, manajemen data akan hancur karena dia dapat gampang diretas oleh para peretas jahat maupun baik. Mereka dapat mencuri informasi data-data tersebut
dan bisa disalahgunakan. Jadi tanpa keamanan informasi yang baik, data tersebut akan hancur. Namun, penggabungan antara keamanan dan manajemen saja tidak cukup. Disinilah etika berperan sebagai pengawas. Etika itu dia berperan sebagai pengawasnya. Sebagai contohnya, kan ini ada sebuah perusahaan memiliki sistem manajemen data yang sangat canggih. Oke, contohnya begitu. Perusahaan memiliki sistem manajemen yang canggih dan keamanan yang sangat ketat. Namun, jika secara etis perusahaan tersebut menjual data pribadi pelanggannya, jadi perusahaan itu menjual data pribadi pelanggannya kayak seperti nama, alamat, tempat tinggal, nomor rekening, mungkin seperti itu, kepada pihak ketiga demi keuntungan semata, maka perusahaan tersebut telah gagal dalam menerapkan etika teknologi informasi. Oleh karena itu dalam praktis nyata di dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan konsep yang disebut keselarasan tata kelola digital. Contoh integrasinya, saat kita mengelola data nilai mahasiswa di kampus, manajemen data memastikan nilai tersebut disusun rapi di basis data. Keamanan informasi memastikan nilai tersebut tidak bisa diubah oleh orang lain, dan etika memastikan bahwa data atau nilai tersebut bersifat rahasia, jadi tidak bisa diambil dari orang yang tidak berkepentingan dan tidak dipublikasikan secara sembarangan untuk menjaga nama baik mahasiswa. Ketiga pilar ini jika dijalankan secara serentak akan menciptakan lingkungan digital yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan bagi kita semua. Oke, kita masuk di bagian akhir, di bagian penutup. Sebagai kesimpulannya, ketiga elemen yang kita sudah bahas tadi, yang kita sudah bahas hari ini tentang keamanan, manajemen, dan etika adalah satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Keamanan itu dia berfungsi sebagai perisai, jadi dia itu mengamankan, melindungi, menjaga, dan manajemen dia itu berfungsi sebagai otak yang mengelola. Jadi manajemen itu sebagai fondasi atau jalan berpikir ya, dari mana dia mau ke mana begitu. Dia itu dapat mengelola sesuatu data, big data besar. Dan etikanya itu bagaimana orangnya, kita sebagai orangnya memiliki sebuah aturan atau moral etika yang berfungsi sebagai hati nurani kita dalam beraktivitas di dunia maya. Jadi jika salah satu elemen diabaikan, maka ekosistem digital kita akan menjadi rapuh dan berbahaya. Jadi kalau ada salah satu sistem kayak di keamanan, di manajemen, di etika yang kita tidak ambil, maka akan berisiko besar atau berbahaya bagi kita maupun bagi kita sendiri dan bagi masyarakat luas. Jadi jangan lupa untuk menerapkan 3 prinsip utama ini. Oke. Demikian penerapan materi UAS dari saya. Saya berharap penjelasan ini dapat meningkatkan literasi digital kita semua. Saya Daniel, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penggunaan kata atau penyampaian materi. Terima kasih kepada dosen pengampu atas bimbingannya, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak hingga akhir. Tetap bijaksana, tetap aman, dan salam teknologi.